Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik hadirin wal hadirat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari yang mulia ini mendekati datangnya bulan Ramadan, kita masih dikaruniakan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Karena banyak orang yang di luar sana sehat jasmaninya, kalau rohaninya itu tidak sehat, tentu berat melaksanakan sholat yang wajib, apalagi dengan berjamaah. Begitu pula ada beberapa saudara kita sehat rohaninya, ingin beramal soleh sebanyak-banyaknya, namun belum diberi kesehatan badan sehingga harus terbaring di rumah sakit. Maka dengan kita bersyukur atas nikmat yang agung ini, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat-nikmat yang lainnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan seseorang, ingin berikan kebaikan kepada orang tersebut dunia dan akhiratnya, maka yang pertama kali Allah karuniakan kepadanya adalah ilmu agama, faham akan agama. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agama. Karena ketika orang itu diberikan nikmat dunia, nikmat jabatan, pangkat, rumah, kendaraan maupun anak, ketika tanpa agama, maka semuanya bisa sekejap menjadikan dirinya hina. Yang sedang viral itu kan seorang anak yang berlaku semenang-menang, inisialnya MD ya. Maka ketika itu atas perbuatannya, bukan hanya perbuatannya saja, namun berdampak dengan aib ayahnya sendiri terbuka lebar. Maka itulah yang sebetulnya ketika Allah ingin muliakan seseorang, maka Allah akan karuniakan ilmu agama. Termasuk dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah pun akan memuliakan seseorang dengan bulan Ramadan ketika orang tersebut faham akan agama.
Bayangkan ketika anak kecil saja tidak mampu membedakan uang yang merah dengan uang yang abu-abu atau uang yang kuning, ya. Kira-kira lebih senang mana, diberi uang yang merah 1 sama uang yang abu-abu atau uang yang kuning 10? Kira-kira lebih senang mana, Ibu? Lebih senang yang 10 lembar. Bahkan ada, ya, keponakan saya itu ketika punya uang 50.000 jajan. Setelah jajan kembaliannya ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang, pulang merasa senang, alhamdulillah jajan uang saya malah tambah banyak katanya. Ini karena tidak faham. Begitu pula ketika seorang ibu contohnya sedang melahirkan anaknya. Kira-kira melahirkan itu sakit nopo mboten nggih Ibu? Ya kan? Bapak-bapak mungkin ketika melihat istrinya melahirkan bahkan kadang-kala dijambak, ya, saking sakitnya. Namun ketika anak itu lahir, terdengar suaranya sehat selamat, ketika ditanya, "Bu, rasanya melahirkan seperti apa?" Pasti jawabannya lupa nggih. Itulah artinya ketika sesuatu yang berat, sesuatu yang nampak beban, sulit, namun ketika kita faham akan manfaat, kemuliaan, keutamaan yang Allah telah berikan, maka kita akan ringan bahkan merindukan. Ulama terdahulu mengatakan, lau ya'lamul ubbad ma fi Ramadan latapannat an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan orang itu tahu kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka akan berharap kepada Allah 1 tahun semuanya itu Ramadan. Itu tandanya orang itu beriman. Kalau misalnya betul-betul 1 tahun ini Ramadan, seneng napa mboten Bapak Ibu? Kalau nggak seneng berarti dipertanyakan. Karena kalau kita melihat dalam hadis banyak sekali yang membahas keutamaan Ramadan. Salah satunya Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Karena lupanya orang di bulan Ramadan itu menjadi berkah, ya. Kalau biasanya lupa kan menjadi kekurangan bagi seseorang, namun di bulan Ramadan menjadi berkah, menjadi rezeki. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun," barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa, fa'akala wa syariba falyatimma shaumahu, lupa makan, lupa minum, maka sempurnakanlah puasanya. Mungkin kan kita terbiasa habis pulang dari pasar pulang dari tempat kerja ke rumah langsung buat teh nopo buat kopi, ya, bahkan buat sarimi. Ketika bulan puasa nanti awal-awal masih terbiasa, pulang kerja lupa karena masih terbiasa langsung buat teh buat kopi, ya, kurang tanduk, ya. Maka kalau kita tahu ilmunya, kita akan mantep, bahkan kita malah mengucapkan alhamdulillah. Innama at'amahullah wasaqahu, karena sesungguhnya itu Allah yang memberi makan dan yang memberi minum kepada dirinya. Jadi rezeki alhamdulillah. Namun bukan berarti mari kita berdoa semoga banyak lupanya di belakang yang enggak, ya. Setiap hari lupa nanti, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu rezeki. Maka kalau kita lihat suami kita atau istri kita sedang puasa lupa, kalau mengingatkan berarti memotong rezekinya, berarti diingatkan apa mboten? Ya tetap diingatkan, atau lah mumpung dia dapat rezeki, ya biar tutup dulu makannya. Maka inilah pentingnya kita menyambut bulan suci Ramadan dengan ilmu. Karena para ulama senantiasa berpesan, ya, bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya itu
membuat satu bab dengan judul Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum kita beramal. Maka kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang sempurnanya puasa, terutama kita bahas dulu puasa itu adalah kewajiban bagi setiap mukallaf yang tidak memiliki udzur. Artinya kalau orang itu memiliki udzur maka tidak wajib bagi dirinya. Siapa mukallaf? Mukallaf adalah orang yang telah dibebani syariat. Kalau misalnya standarnya berarti Islam, berakal dan dia sudah baligh. Kalau yang putra ya bapak-bapak berarti ditandai dulu dengan mimpi basah atau keluarnya mani. Kalau ibu-ibu berarti dengan datang bulan. Kalau misalnya pada umur tertentu ya ada mengatakan umur 12, ada mengatakan 13 atau 15, walaupun belum mengalami hal tersebut maka dia sudah dianggap menjadi orang yang baligh. Baik, sekali lagi puasa adalah kewajiban orang setiap mukallaf yang tidak memiliki uzur. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ya berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Buktinya apa? Puasa sudah ada sebelum kita. Di surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Siti Maryam ketika itu mengatakan inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah untuk bersaum dengan tidak berkata kepada siapapun. Maka kalau ada ibu-ibu kok tiba-tiba ditanya suaminya, Bu, makannya sudah siap? Ya. Kalau nggak mau berbicara berarti ibu-ibunya sedang berpuasa seperti Siti Maryam ya. Atau sedang maka puasa sudah ada, hanya saja berbeda sedikit ketentuan dan caranya. Termasuk ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ketika itu menjumpai orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Kemudian ditanya, ada apa ini dengan kalian kok puasa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu. Hari ini adalah hari di mana Allah bebaskan, selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari Raja Fir'aun. Maka kemudian mereka bersyukur dengan berpuasa pada tanggal itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, nahnu aula minhum bi Musa. Kita lebih berhak untuk mengikuti atau untuk memuliakan Nabi Musa dibanding mereka. Maka kemudian awalnya puasa umat Nabi SAW adalah puasa 10 Muharram. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuannya tadi la'allakum tattaqun. Balik lagi mengenai puasa adalah kewajiban untuk setiap mukallaf yang tidak memiliki uzur. Lalu siapa saja yang memiliki uzur atau yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Setidaknya ada 9. Yang pertama adalah anak-anak. Maka anak-anak ini yang belum balik tadi, mereka tidak perlu berpuasa. Mohon maaf, mereka tidak wajib berpuasa, namun wajib diajarkan puasa. Maka kalau orang tuanya tidak mengajarkan, ya berarti nanti orang tua harus menanggung ketika anaknya sudah balik, anaknya belum bisa atau belum terbiasa dengan puasa.
Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Yang artinya perintahkanlah anak-anakmu ketika mereka untuk mendirikan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Walaupun sholatnya belum sempurna, walaupun sholatnya kadangkala 3 kali, namun mereka sudah menyadari sejak dini bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi mereka. Yang putri, yang anak-anak putri sudah diajarkan untuk menutup aurat walaupun belum baligh atau dewasa. Karena ketika kita biasakan, nanti ketika sudah waktunya, sudah baligh, maka dia sudah paham, sudah bisa, bahkan sudah terbiasa, sehingga tidak ada merasa terpaksa. Termasuk ketika puasa juga sama. Ketika anak kecil, ya mungkin kalau sudah umur 6 tahun, 7 tahun, maka sudah kita mulai latih puasa, mulai diajak sahur, diajak berbuka. Walaupun nanti pukul 10 atau pukul 11 mereka berbuka. Namun setelah itu tidak makan lagi sampai nanti lapar lagi. Artinya dibiasakan untuk menahan lapar seperti halnya orang yang berpuasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah orang gila, ya. Orang gila ini juga tidak memiliki kewajiban berpuasa. Karena kalau kita lihat dua-duanya ini sama-sama memiliki akal yang belum sempurna. Dan keduanya ketika tidak berpuasa maka tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Kecuali kalau ada orang yang gila, gilanya itu adalah karena dibuat-buat, artinya mohon maaf, gilanya itu karena dia gila pengen sendiri. Contohnya bosen hidup, ya, kemudian dijedot-jedotkan kepalanya, akhirnya jadi gila, ya. Nanti kok suatu saat dia sadar sembuh, maka dia harus mengqadha dari puasanya tadi. Tapi kalau dia gilanya karena murni alami, maka ketika suatu saat dia sembuh tidak perlu untuk mengqadhanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga mohon maaf, adalah orang yang sakit. Faman kana minkum maridon, barang siapa dari kalian yang sakit, ya, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka gantilah di hari yang lain. Namun ini kan masih umum, nggih. Apakah semua sakit? Oh, sakit jerawat, alhamdulillah enggak puasa hari ini, nggih. Bisa sarapan lagi. Sakit apa lagi, ya? Sakit keceprot nopo paku, wah alhamdulillah besok enggak puasa. Maka hal ini tidak benar, karena secara fikih sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa sakit yang memberatkan atau membahayakan dia bila dalam keadaan sakit tersebut berpuasa. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah dokter muslim yang adil. Kalau dokter muslim yang adil mengatakan lebih baik jangan berpuasa dulu demi kesembuhan yang lebih cepat, maka boleh kita tidak berpuasa, nanti mengganti di hari yang lain. Kemudian boleh juga ketika kita menentukan tadi dengan pengalaman. Contohnya dulu pernah sakit vertigo. Ketika sakit vertigo kita berusaha puasa, namun ternyata malah jadi pingsan atau malah menambah berat. Akhirnya kita dengan pengalaman tersebut bisa mengambil keputusan karena sakit yang mirip dengan yang dulu boleh tidak berpuasa. Bahkan orang yang sakit, bila sakitnya itu memang tidak ada harapan sembuh atau kemungkinannya kecil, maka orang yang sakitnya seperti ini mirip seperti udzur yang keempat, yaitu orang yang sudah sepuh, yaitu enggak perlu mengqadha, cukup membayar fidyah. Apalagi orang sudah sepuh kan biasanya sudah ingat mati.
Ketika itu nggak kuat puasa, malah cucunya, "Mbah, kalau jenengan nggak puasa, kata Ustadz harus mengkodok di hari yang lainnya." Wah, tambah pikiran, akhirnya tambah cepat mati. Karena sudah sepuh, udah nggak kuat, ya cukup membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi fa'id'amu miskin, memberi makan orang miskin, atau menyedekahkan sebanyak, kalau ukurannya itu satu mud itu adalah 6 sampai 7 ons atau sekitar 600 sampai 700 gram. Sebanyak berapa hari kita tinggalkan. Kalau sehari ya berarti satu orang miskin. Kalau dua ya berarti dua orang, atau satu orang yang sama namun 2 hari. Itu yang keempat. Yang kelima adalah orang yang kelima dan keenam uzurnya sama, yaitu orang yang haid dan juga orang yang nifas. Bahkan ketika mereka sedang mengalami keadaan tersebut, puasanya tidak sah atau tidak boleh untuk berpuasa. Dan orang yang haid dan nifas, mereka menggantinya ya, atau pembayarannya dengan mengqadha tanpa membayar fidyah. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 itu mirip, yaitu orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Itu boleh juga tidak berpuasa. Namun untuk yang 2 keadaan ini, membayarnya dilihat motif atau sebab dia meninggalkannya. Pertama, ada seorang wanita yang meninggalkan puasa ketika menyusui atau hamil, takut kalau dirinya nanti dalam bahaya atau ngedrop dan lain sebagainya. Yang kedua, takut akan dirinya dan takut akan anaknya nanti kenapa-napa. Kalau yang ketiga, dia merasa mampu dirinya namun dia takut kalau anaknya kenapa-napa. Maka untuk yang 1 dan 2, karena ada faktor dia tahu akan kadar dirinya, berarti cukup membayar qadha saja tanpa membayar fidyah. Namun kalau ada seorang yang hamil dan atau menyusui, dia meninggalkan puasanya karena takut anaknya nanti kenapa-napa, karena dia hanya takut karena anaknya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah bepergian, safar. Maka orang yang bersafar diperbolehkan, namun bukan sembarang safar. Wah, saya dari rumah mau ke Mafaza ini, alhamdulillah, ini kan safar juga, berarti boleh berbuka. Tidak, namun safarnya harus memenuhi ketentuan. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, safar yang diperbolehkan adalah minimal 80 kilometer. Kalau misalnya kita mampu ketika sedang bersafar, naik pesawat atau naik mobil yang AC sehingga tidak merasakan panas atau dahaga, kita mampu. Mana yang lebih baik? Maka dua-duanya sama baiknya. Karena hal ini terjadi ketika zaman Nabi SAW, seorang sahabat meriwayatkan, kunna nusafiru ma'an Nabi SAW. Kita suatu ketika bersafar dengan Nabi SAW. Wala ya'ibul muftir as-shaim. Orang yang mengambil rukhsah tidak berpuasa ini ketika bersafar tidak mencela orang yang tetap mempertahankan puasanya. Sebaliknya, wala ya'ibul shaim al-muftir. Dan orang yang tetap puasa dalam perjalanan tadi pun tidak mencela atau tidak merendahkan orang yang mengambil rukhsah tadi. Artinya sama-sama baiknya. Maka itu yang pertama, sehingga kalau kita merasa bukan anak-anak lagi ya, kita merasa tidak sakit ya, belum jadi orang tua ya, maksudnya orang yang sudah sepuh, tidak haid, tidak nifas ya. Masa ada orang ketika
siang-siang ya di bulan Ramadan di pasar ya, makan minum wah seenaknya. Ketika ditanya, jenengan kenapa nggak puasa? Saya sedang datang bulan. Loh kok brengosan? Ternyata ya, maka tidak mungkin ya bapak-bapak bisa datang bulan atau nifas kalau kita tidak merasa sedang hamil dan menyusui dan tidak bepergian, maka kita masuk dalam kategori wajib berpuasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian untuk orang yang bepergian itu pun sama, menggantinya hanya dengan mengqadha tanpa membayar fidyah. Kalau orang yang mengganti dengan qadha dan fidyah itu adalah seorang yang menyusui atau yang hamil, dia meninggalkannya karena takut anaknya nanti kenapa-napa. Dan orang yang tidak perlu mengganti kedua-duanya adalah anak kecil dan juga orang yang sedang sakit. Mohon maaf, orang yang gila. Orang gila pun tidak perlu kedua-duanya. Kemudian kalau kita melihat makna puasa, puasa ini adalah menahan lapar dahaga dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat lillahi ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis, malam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang belum berniat puasa wajib ya, niatnya itu wajib sebelum fajar atau sebelum subuh. Maka kalau orang yang belum niat sejak malam, maka dia tidak sah puasanya. Mengapa demikian? Karena itu yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda ketika puasa sunnah. Maka puasa sunnah niatnya nggak harus sebelum subuh. Bahkan ketika kita contohnya pulang dari kerja ya kan, pulang ke rumah kok belum ada makanan, Bu, masaknya mana? Belum masak gitu. Ya udah saya puasa saja, masya Allah nih, ini suami idaman. Terus istrinya bilang, loh bapak kan tadi pagi sudah sarapan. Oh ya lupa, nggak jadi puasa berarti. Syaratnya dia sejak pagi sampai sebelum duhur itu belum makan ya, dan terakhir waktunya sebelum duhur untuk berniat tadi. Itu kalau puasa sunnah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh, zikir, syuruk, kemudian pulang bertanya tidak ada makanan, maka beliau mengatakan fa inni shaim, maka aku akan berpuasa. Namun kalau puasa wajib tidak, wajib tabyitun niyah, yaitu niat sejak malam. Apakah kita harus niat setiap hari? Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali wajib setiap hari. Kalau menurut Imam Maliki ya itu boleh niat dalam satu malam untuk 1 bulan penuh. Maka kalau kita lebih baik ambil dua-duanya. Jadi di awal Ramadan kita sudah berniat untuk puasa 1 bulan, walaupun nanti kadangkala ada udzur dan lain sebagainya. Dan niat ini tempatnya di hati. Kalau kita mau niatkan dengan lisan ya tidak apa-apa, namun niat itu dengan hati. Bahkan Imam Hanafi mengatakan ketika kita ini mengambil air wudhu ya, atau pergi ke masjid, itu sudah termasuk dari niat. Karena nggak mungkin orang ambil air wudhu setelah itu mau nonton TV, kan enggak ya. Orang ambil air wudhu ketika mendengar adzan pasti tandanya dia mau sholat. Atau ketika adzan dia pergi ke masjid, pasti di hatinya sudah ada niat untuk sholat, bahkan sholatnya berjamaah. Maka begitu pula ketika seseorang itu bangun malam ya untuk makan. Namanya bangun malam ketika biasanya kan hanya ketika mau puasa, bangun malam kemudian makan. Kalau di hari-hari selain tidak mau puasa, kan pernah nggak kita melihat keluarga kita bangun malam tahu-tahu makan. Maka bangun malam itu untuk makan sahur itu sudah termasuk dari niat. Maka itu yang pertama, harus dengan niat dan niatnya malam hari. Yang kedua, bahwa
menahan laparnya itu dari fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan menurut adzan, ya. Contohnya ketika nanti bulan puasa, ya, muadzinnya terlambat, ya kan. Padahal kita sudah tahu ini waktu subuh sudah habis. Wah, belum adzan ini, ya, masih bisa sahur, akhirnya sahur lagi. Atau sebaliknya, ketika maghrib muadzinnya, ayo mas, muadzinnya adzannya dipercepatlah biar bukanya bisa lebih cepat. Nah, ini juga tidak tepat karena waktu mulainya itu adalah mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga poinnya, ya, puasa ini adalah menahan dari lapar, dahaga dan segala hal yang membatalkan puasa. Maka dalam fikih ini dikaji ada 9 hal yang mampu membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan dan lubang belakang. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Maka kalau ada orang muntah karena safar atau karena masuk angin, karena tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Namun kalau muntahnya itu sengaja, maka hal ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah bersenggama walaupun tidak keluar mani. Mohon maaf, ini karena fikih maka harus kita bahas. Kemudian yang keempat, keluar mani walaupun tanpa bersenggama. Ini juga membatalkan puasa. Jadi walaupun dia tidak bersenggama namun keluar mani, maka itu akan membatalkan puasa. Kecuali kalau misalnya tidak sengaja, maksud tidak sengaja ya kita tidur kemudian tahu-tahu basah, ternyata ngompol, maksudnya mimpi basah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang kelima, keenam dan ketujuh mirip, yaitu haid, nifas dan melahirkan. Contohnya ketika kita sedang berpuasa di siang hari ternyata kita datang bulan, maka sudah otomatis puasanya batal. Wah, nanggung setengah hari lagi kita sempurnakan, ya tidak. Maka fikihnya untuk segera membatalkan puasanya karena dia sudah masuk dalam kategori udzur yang pertama tadi. Kemudian melahirkan nomor 7. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal karena gila, hilang akal karena anyan, ya, pingsan, mabuk atau tidur. Ini ada 3 hal. Jadi kalau hilang akal karena gila, maka puasanya sudah batal walaupun gilanya hanya sebentar, ya. Contohnya habis sahur kemudian jam 7 nanti dia gila sebentar, ya. Setelah itu sehat lagi. Ada atau tidak, ya namanya manusia, pasti macam-macam. Maka kalau hal ini terjadi walaupun sebentar, maka puasanya sudah otomatis batal. Berbeda dengan yang namanya pingsan atau dia kena penyakit ayan atau dia hilang akal karena mabuk, ya kan? Mungkin karena dulunya peminum, masih ada minuman di rumah, ketika pulang ke rumah lupa kalau dia berpuasa, dia minum arak contohnya, minum khamr, batal napa mboten puasanya? Ya kan nggak sengaja. Kalau disengaja berarti batal. Maka ketika dia mabuk tadi hilang akal, itu tidak batal ketika masih ada kesempatan untuk sadarnya. Contohnya pingsan, habis sahur tiba-tiba pingsan. Setelah pingsan nanti pukul 12 sadar, tanya ini jam berapa? Oh jam 12. Kaget kok udah jam 12, pingsan lagi sampai maghrib. Maka puasanya tidak batal karena apa? Pingsannya ada satu sadarnya, walaupun hanya sebentar. Berbeda dengan tidur, kalau tidur walaupun tidak sadar, maka dia tetap akan sah puasanya. Contohnya habis sahur tidur,
Bangun-bangun tahu-tahu sudah maghrib, Allah Akbar, alhamdulillah. Enak sekali ya. Nah, maka ini puasanya tetap sah. Karena untuk tidur walaupun tidak ada sadarnya itu bisa sah ya. Namun jangan kita berdoa ya Allah semoga tidurnya bangunnya maghrib ya, jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah riddah atau keluar dari agama Islam. Bukan hanya membatalkan puasanya kalau murtad, namun amal ibadahnya juga batal. Kemudian yang kembali yang ke awal lagi ya. Ini sebentar lagi nggak apa-apa ya atau ya. Kembali yang awal tadi yaitu memasukkan sesuatu ke salah satu yang 5 lubang ini ya. Yang pertama adalah mulut. Maka memasukkan sesuatu ke mulut ya. Maksudnya bukan kita memasukkan air ya, namun maksudnya memasukkan ke mulut ini adalah menelan sesuatu. Artinya kalau kita contohnya es krim dimasukkan ke mulut namun tidak kita telan, batal napa mboten? Ya enggak, karena tidak kita telan ya. Namun kuat atau tidak nah itu ya. Kalau sudah ya. Atau kumur-kumur itu kan sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak, ya, karena apa namanya tidak sampai menelan, ya. Namun ada wudu yang membatalkan puasa, ya, yaitu wudu ketika kumurnya 3 kali, yang keluar hanya sekali, ya. Yang kedua langsung bablas, ya. Maka ini wudu yang membatalkan puasa. Maka ketika kita memasukkan makanan ya ke mulut kita tanpa menelan itu hukumnya adalah makruh ya. Tidak sampai membatalkan. Maka ibu-ibu gitu kan kalau ketika masak di bulan puasa kan boleh mencicipi. Namun setelah mencicipi ditelan apa mboten ibu-ibu? Pastinya kan tidak ya. Dikeluarkan lagi. Maka itu yang harus kita pahami bahwa yang membatalkan adalah menelannya. Kemudian bagaimana dengan ludah ya? Ludah telan apa mboten ya Ustaz? Kalau telan nanti batal. Maka ludah ini bisa kita telan dan tidak membatalkan ketika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah harus ludah sendiri ya. Kalau ludah orang ya pasti batal nih. Yang kedua, ludahnya belum dikeluarkan. Wah, ludah sendiri boleh, kemudian dia berludah banyak taruh di kulkas, nanti jam 12 alhamdulillah ya, ludah sendiri. Maka ini batal karena sudah keluar. Dan yang ketiga adalah ludahnya belum bercampur dengan sesuatu. Kalau ludahnya sudah bercampur es krim ya batal ya. Ludahnya sudah bercampur es teh ya, maka batal. Maka ketika 3 hal ini terpenuhi, kita menelan ludah pun tetap tidak batal. Kemudian memasukkan sesuatu ke hidung ya. Contohnya kita istinsyak ketika berwudu ya, menghirup air jangan terlalu dalam ya. Takutnya nanti membatalkan. Kemudian memasukkan sesuatu ke telinga ya yang terlalu dalam, maka itu juga mampu membatalkan puasa. Dan yang keempat ya, yaitu lubang depan, dan yang kelima lubang belakang. Ini juga membatalkan puasa. Maka selain dari yang 5 ini tidak membatalkan. Bagaimana dengan suntik ya kan? Suntik itu kan melewati yang lain ya. Suntik membatalkan kalau suntiknya lewat mulut contohnya ya kan. Nanti kan ditelan, maka akhirnya batal. Namun kalau suntiknya selama itu bukan nutrisi ya, bukan infus, bukan nutrisi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa karena di lain dari yang 5 ini. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ternyata yang membatalkan itu yang harus kita perhatikan ketika berpuasa bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasanya saja, namun hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang yang umum.
Yaitu apa? Ketika berpuasa dia hanya fokus menahan lapar dan dahaga. Mulutnya tidak dijaga dari berkata kotor, berkata dusta, berkata fitnah, ghibah. Apalagi kan kalau misalnya lagi mager, puasa kan lemes nggih, mager. Paling enak ya biasanya ghibah nggih, membicarakan kesalahan orang lain. Namun itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa, pahalanya hilang. Dia hanya mendapatkan ju' wal atash, rasa lapar dan rasa dahaga, rasa haus. Wal iyadu billah. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi menurut Imam Al-Ghazali, shaumul umum, yaitu puasanya orang-orang, shaumul khos, puasanya orang-orang yang khusus, yaitu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun dia menahan seluruh anggota badannya mulai dari ujung rambut ke ujung kaki dari perbuatan dosa. Karena kalau kita melihat tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa ini berasal dari kata wiqayah, yaitu benteng atau apa namanya yang melindungi, ya, wiqayah, melindungi dari apa? Segala perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai yang tidak nampak yang mampu menghalangi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika orang itu berpuasa, menahan lapar dan dahaga dan menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa, ini insya Allah pahalanya akan sempurna. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali, saumul khosul khos, yaitu khusus dari yang khusus, yaitu yang paling khusus, yaitu orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, menahan dari perbuatan dosa dan menjaga hatinya dari sifat buruk dan tercela. Mau niat yang buruk saja sudah diberhentikan sejak di hati, apalagi mau melakukan atau berkata, tidak sampai pada tahap itu. Mau berbuat tidak karena Allah tidak jadi, apalagi mau beribadah sudah pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena ihtisaban. Ihtisaban itu ikhlas, mengharap pahala hanya dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian selanjutnya ada, yaitu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam lail malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Maka siam itu selalu berpasangan dengan qiyam. Bukan berarti ketika Nabi SAW bersabda asyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yabkhos. Barang siapa yang di hari puasanya itu, ya, maka jangan sampai berkata kotor, berkata tercela atau ribut yang tidak ada artinya. Fa in syabbaha ahadun au qatalahu, ketika ada orang yang mencelanya atau ada orang yang menghinanya, faqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Artinya suruh bersabar, enggak perlu dibalas, enggak perlu diladeni. Maka ada seorang bapak-bapak ketika dulunya pemarah, ketika di bulan suci Ramadan sudah mau buka, ada orang yang memancing marahnya, namun dia tidak marah sampai istrinya heran, Pak, tumben sekali hari ini kok kayaknya istimewa sekali, sudah dipancing-pancing gak mau marah. Terus ayahnya mengatakan, suaminya, iya nanti 15 menit lagi setelah berbuka saya akan marah. Ini artinya menahannya hanya sekedar ketika berpuasa, malamnya
sudah kembali seperti semula, wal iyadzubillah. Maka siyam dan qiyamnya harus seimbang, harus sama-sama baiknya, kualitasnya dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang di hadis yang pertama tadi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di dalamnya dari pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan para syaitan dibelenggu, wa fihi lailatun khairum min alfisyahr, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Faman hurrima khairaha faqad hurim, barang siapa yang dihalangi dari kemuliaan, keistimewaan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan, apalagi syukur-syukur bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita dihalangi, artinya kita telah dihalangi dari segala kebaikan, waliyadu billah. Maka mari kita mulai dari awal Ramadan sudah berusaha untuk maksimal, optimal, sehingga nanti di penghujung kita bisa istiqomah dan bisa meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau tanpa ilmu orang hanya semangat di depannya. Banyak orang yang awal-awal Ramadan Masya Allah semangat sholatnya di shaf pertama, sudah mulai hari kelima shaf kedua, hari ke-10 shaf ketiga, ya, hari ke-15 di belakang, ya, hari ke-20 sudah jadi imam, imam masbuk tapi karena terlambat sholatnya. Maka waliyadzubillah, seharusnya Nabi SAW mengajarkan 10 hari terakhir beliau malah meningkatkan ibadahnya dengan apa? Beriktikaf. Maka niatkan kita bisa beriktikaf, walaupun kita nanti contohnya hanya bisa sehari 2 hari atau hanya beberapa jam, minimal kita telah mendapatkan pahala dari niat baik kita. Maka selain itu kita pun harus memperbanyak niat, tekad untuk beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan sesuai ketentuan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bekal sehingga bisa kita amalkan dan menjadi bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.